Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Dari studio podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam sesi Bincang Ramadan. Sahabat Bimas Islam, kehadiran seorang anak memang merupakan kebanggaan dan dambaan dari setiap orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Anak yang soleh dan solehah merupakan harapan terbesar dari semua orang tua. Dan untuk mencapai hal tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk bisa membentuk dan mencetak generasi Islami yang berkualitas. Dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai tips untuk mencetak generasi Islami, telah hadir bersama kita Bapak Haji Rafiuddin Faruk MPDI, Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenak Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Faruk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa untuk berbagi kajian di podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri. Semoga dengan kita terus mengkaji ilmu yang bermanfaat, kita semua akan dimudahkan jalan menuju surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Faruk, pada sesi kali ini kita akan berbincang ya mengenai bagaimana mencetak generasi yang Islami, begitu ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan terhadap anak ini kan memang merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua. Iya. Tanggung jawab dari kedua orang tua. Nah, kemudian bagaimana hendaknya persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua supaya nantinya bisa dikaruniai anak yang soleh dan solihah, Pak Faruk? Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Saksi Bimas Islam Kantor Pembinaan Agama Kota Kediri dalam rangka untuk mengisi bulan barokah Ramadan ini bisa membawa manfaat maslahah fidini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Memang berkaitan dengan generasi Islam ini merupakan satu perhatian yang harus dilakukan oleh semua pihak, khususnya bagi orang tua, karena apapun hasil daripada karakter generasi Islam ke depan, itu tidak bisa lepas dari profil orang tua itu sendiri. Sehingga para orang tua ini harus selalu memperhatikan apa yang pada dirinya, artinya ayah dan ibu atau suami istri ini harus bisa mempersiapkan diri agar keturunannya itu bisa memperoleh rahmatan lil alamin. Sehingga para orang tua ini dalam rangka untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, menurut saya itu yang perlu diperhatikan adalah hubungan kita sebagai hamba Allah kepada Sang Khalik. Ini berarti kita harus ada kesadaran kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan dan hasil yang kita capai itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan nikmat Allah berupa anak-anak. Bagi orang tua ini memang tidak bisa lepas dari profil masing-masing memang. Jadi anak soleh solehah itu tidak hanya bertolak pada saat orang tua menikah lalu punya anak, tetapi itu akan
ada pengaruhnya atau dipengaruhi oleh profil masing-masing suami istri atau orang tua sebelum menikah. Ya, meskipun demikian, profil sebelum menikah ini tidak menjadi satu pedoman utuh atau pedoman utama, karena memang kita ini sebagai manusia punya pengetahuan, punya keistimewaan, punya salah, khilaf, dan kekurangan. Ini sehingga apa yang ada pada sebelum menikah itu tadi saya katakan harus menjadi perhatian pada saat berumah tangga dan punya anak, agar apa yang mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, ada suatu kekhilafan ya sebelum tahun-tahun sebelumnya itu bisa ada perubahan, bisa ada filter, dan harus berusaha untuk meningkatkan, karena anak yang dilahirkan itu akan mendapatkan satu tantangan yang tidak sama dengan orang tuanya. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa harus ada peningkatan kesadaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa anak itu merupakan titipan nikmat Allah yang harus diarahkan untuk menuju kepada generasi yang baik, yang berakhlakul karimah. Yang kedua, agar para orang tua ini tidak tidak berpangku pada sebelum punya anak atau dan sebelum berumah tangga. Ya, tadi saya katakan ada kekurangan, kesalahan, khilafan dan sebagainya. Tetapi bagaimana pada saat orang tua itu punya anak, sejak itu pula dia harus berusaha agar anak-anak yang dilahirkan itu, keturunannya itu harus lebih baik daripada mereka pada orang tua. Dengan cara mungkin antara suami istri atau orang tua itu selalu komunikasi, mengkaji bagaimana menciptakan keluarga yang islami, atau mungkin mencari literasi yang lain. Semuanya itu dalam rangka untuk mendukung agar keturunannya itu bisa lebih baik, lebih bagus daripada sebelumnya. Ini setelah kelahiran anak, otomatis sejak itu pula orang tua harus betul-betul memikirkan bagaimana cara mendidik anak yang baik. Iya, harus ada. Jadi tidak bisa setelah punya anak dibiarkan begitu saja, karena pokok di sekolah nih, pokok di tidak begitu. Tidak begitu sebenarnya. Ya. Karena pendidikan keluarga itu lebih utama. Lebih utama. Apalagi ini juga ada yang perlu diperhatikan ya, yang merupakan petunjuk Rasulullah itu, bahwa anak yang dilahirkan itu tergantung orang tua. Orang tua mau membuat anak itu menjadi anak yang, kalau di hadis itu kan dikatakan dia menjadi orang Majusi, Nasrani atau Yahudi. Ya, itu seperti itu. Jadi itu tidak main-main, karena anak yang dilahirkan itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa, yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua, para orang tua itu mempunyai anak, ya sudah itu yang katakan tadi, pokoknya disekolahkan, pokoknya dituruti apa yang dimaui, terus dikembangkan sesuai dengan sikonnya, tanpa adanya perhatian bagaimana keturunan kita ini menjadi keturunan yang soleh dan solihah. Nah ini. Itu. Berkaitan dengan pendidikan anak tadi Pak Farouk. Bagaimana bentuk pendidikan yang baik untuk anak supaya nanti bisa jadi generasi yang Islami? Maksudnya pendidikan di rumah tangga itu seperti apakah bentuknya yang? Ini. Jadi tadi saya katakan tidak bisa lepas dari sebelumnya.
segala sesuatu yang sebelumnya sudah baik itu harus diteruskan, ditingkatkan, dan mungkin yang para orang tua juga harus bisa menyadari bahwa mungkin dalam kehidupannya ada yang keliru yang disebut dengan nilai-nilai Islam, itu harus dibuang, harus tidak dilaksanakan, atau bahkan jangan sampai diturunkan oleh anak turunannya. Tetapi bagaimana anak-anak itu dididik secara Islami, memiliki pribadi akhlakul karimah sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Ya, sifat-sifat Rasulullah itu harus diutamakan betul. Rasulullah itu kan punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini merupakan satu ukuran agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dengan demikian, maka anak itu dalam keluarga juga harus ditampakkan betul, diberi pembelajaran tentang nilai-nilai agama Islam. Mungkin anak itu diberi ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi boleh jadi, tetap harus disesuaikan dengan nilai-nilai agama Islam. Mungkin anak itu diberi pembelajaran juga yang mengenai adab, tata krama dengan sesama, dengan orang tua, dengan tetangga, dan mungkin kalau ada persoalan perselisihan harus diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Nah, ini jadi di dalam keluarga itu yang bagaimana peran orang tua itu selalu membimbing anak untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, dan itu dengan caranya menanamkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai termasuk kalau di dalam Quran itu kan, kalau nggak salah dalam surah As-Sad itu nilai yang paling tinggi, nilai akhlak yang paling tinggi adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan ukhrawi. Artinya tadi saya katakan apapun yang dilakukan oleh anak itu nanti juga sama dengan orang tua akan diminta bertanggungjawabkan, sehingga dia itu nanti akan menumbuhkan peningkatan kesadaran diri kepada Allah, dan itu nanti akan membentuk perilaku akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu bersumber dari rasa mulia. Berarti anak juga agar anak itu tidak memiliki rasa nista. Rasa nista itu rasa yang berkaitan dengan nafsu, itu mungkin ujub, takabur, riya, sum'ah, hasud. Nah itu harus benar-benar ditanamkan juga. Jadi kalau rasa nista itu bisa dikendalikan, diformalisasikan dengan Quran dan hadis, itu nanti akan membentuk akhlak mulia. Nah, memang membentuk generasi Islam itu memang tidak semudah apa yang kita ucapkan, tidak semudah apa yang kita baca, tidak semudah apa yang kita dengar, karena menyangkut karakter. Nah, disinilah yang juga menjadi satu perhatian, bagaimana anak itu memiliki pemikiran yang mulia, memiliki rasa mulia, dan memiliki akhlak mulia. Dan semuanya itu bertumbuh pada Quran dan hadis memang. Nah, dengan berarti orang tua juga harus menggali nilai-nilai Islam dalam nilai akhlakul karimah dalam Quran dan hadis. Itu. Dengan demikian berarti bila memang menginginkan generasi berikutnya bisa terbentuk menjadi generasi Islami yang berkualitas, secara otomatis mindset, pola pikir, mungkin tingkah laku dari orang tua juga harus berubah. Sebelumnya orang tua harus bisa menjadi contoh, suri tauladan. Namanya anaknya diminta ngaji, orang tuanya juga harus mencontohkan, membimbing dia ngaji di rumah. Orang tua memerintah anaknya sergap sholat, orang tuanya juga harus termasuk harus mungkin pendekatan diri kepada Allah itu juga mungkin memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Insya Allah itu nanti akan membentuk
karakter yang prima. Ini betul sekali. Nah, kemudian Pak Farouk, di masa pandemi ini kan anak-anak banyak sekali belajar di rumah, belajar di rumah dan daring. Tentunya daring. Nah, yang banyak dikeluhkan itu kan kemudian anak-anak ini gampang malas gitu, kalau Jawanya itu kendo sinaune, karena malas, karena bosan mungkin. Nah, mungkin ada tips bagi orang tua untuk bisa meningkatkan kembali semangat belajar dari anak ini untuk bisa terus termotivasi istilahnya ya, termotivasi untuk terus belajar meskipun di masa pandemi ini sementara ini masih diberlakukan pembatasan untuk tatap muka pendidikan. Ya, memang masa pandemi ini kita sebagai umat Islam jangan sampai antipati, artinya keluh kesah, terus masa bodoh, atau mungkin ini dianggap suatu hambatan, atau mungkin bahkan yang paling mungkin di puncak adalah sebagai satu ancaman. Tidak. Allah itu menciptakan segalanya, termasuk pandemi ini, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmah dan himmahnya. Ini saya katakan hikmah dan himmahnya ini yang secara spesifik tidak bisa dianggap juga menjadi suatu kebosanan. Ya, memang di tataran yang lain sebenarnya efeknya atau dampaknya COVID-19 ini tidak hanya pada anak, tapi semua lapisan masyarakat, semua kondisi keberadaan kita sebagai manusia. Namun sekali lagi jangan sampai hal ini menjadi satu ketidakmaunya kita untuk selalu meningkatkan. Dan diantaranya karena COVID ini merupakan satu musibah dan itu yang menciptakan adalah Allah. Maka yang juga menjadi perhatian juga bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah juga harus lebih maksimal. Karena itu juga satu ujian juga. Jadi Allah itu menguji umat hambanya itu dengan kekurangan, kelaparan, dengan penyakit, itu seperti itu. Nah, anak juga harus tetap didorong terus menerus, sambil orang tua kita juga harus selalu berdoa kepada Allah. Ini jadi tidak hanya secara fisik tapi non fisik itu harus kita lakukan. Justru dengan adanya COVID pandemi ini 19 ini, kita harus selalu peningkatan muhasabah kepada Allah, takarub kepada Allah. Harus meningkatkan kesadaran ini kepada Allah. Itu nanti akan menjadi satu filter keseimbangan, keserasian, dan mungkin bisa menjadi satu penyelesaian, penuntasan. Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita, permohonan kita kepada Allah pasti dikabulkan, termasuk mendoakan anak-anak, meskipun anak-anak itu dalam lingkungan medsos, ya seperti yang katakan tadi, itu luar biasa. Ya, ini juga insya Allah akan juga bisa mengendalikan itu. Jadi memakai manajemen kesadaran kepada Allah. Jadi memang secara fisik kita tidak bisa menghambat atau coba kamu nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai laptop, nggak boleh pakai ini macamnya ini tidak bisa, kita tidak bisa. Kita kalau dalam kita dulu memang tidak ada buat apa ya. Bahkan mungkin dulu kalau ada orang yang punya itu dianggap itu mungkin bisa jalan dikatakan sesat. Karena apa? Karena mindsetnya seperti itu dulu. Tapi sekarang tidak bisa. Itu harus kita ikuti, harus kita lalui. Dan tetapi kita ikuti, kita lalui itu harus selalu berdoa kepada Allah. Tanpa itu akan menjadi satu sandungan juga. Bukan berarti saya menafikan usaha lainnya, tidak. Tetapi karena kita sebagai umat Islam sudah dalam Quran itu memang ujian. Ini ujian Allah kepada kita. Allah pasti, dan ternyata pandemi ini tidak hanya Indonesia, seluruh dunia, semuanya merasakan, semuanya boleh jadi
kalau nanti peningkatan kesadaran takarub kita kepada Allah, muhasabah kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu nanti akan menjadi kenikmatan juga. Bisa juga musibah itu menjadi nikmat. Makanya saya katakan itu akan menumbuhkan nilai karakteristik rasa mulia, akhlak mulia. Jadi pembimbingan tetap harus dikendalikan anak-anak itu jangan sampai lolos. Kalau bisa juga orang tua diantaranya coba melihat Dok, mana coba ingin tahu HP-nya. Kan ini namanya anak atau anak-anak kita kadang-kadang kalau melihat postingan ya kadang-kadang ya namanya anak mengikuti teman-temannya atau apa dilihat mungkin ada yang mungkin ada postingan yang tidak baik, ditegur aja langsung, ini boleh jangan, ini salah, nanti kamu kalau tetap melaksanakan ini nanti akan menjadi pertanggungjawaban yang tidak bagus. Tetap harus diawasi. Harus tetap diawasi, dikendalikan, diawasi dengan sambil kita berdoa kepada Allah dan memperbanyak zikir dari hati itu seperti itu. Insya Allah dengan kita terus meningkatkan keimanan, kualitas takwa kita kepada Allah, tentunya Allah akan harus membuka jalan pasti, bagi kita. Pasti. Tidak salah itu pasti. Fastajib lakum itu pasti. Ini tidak bisa, Pak. Apalagi karena termasuk bulan puasa ini juga begitu. Ini kesempatan kita, kesempatan emas bagi orang tua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena apapun yang terjadi, orang tua akan diminta pertanggungjawaban, anak juga akan diminta pertanggungjawaban. Itu pasti. Makanya anak itu juga didorong untuk selalu meningkatkan iman dan takwanya. Orang tuanya juga begitu, karena ini berkaitan dengan nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Yang ini yang tidak bisa dikendalikan secara fisik, tidak bisa. Jadi semuanya itu harus diarahkan kepada ilma rohimarobi, diarahkan kepada rahmatnya Allah gitu. Baik Pak Farouk, terima kasih telah hadir dan berbagi kajian dengan kita di podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri. Semoga kita bisa banyak memetik hikmah dan manfaat dari perbincangan hari ini, dan semoga kita dikaruniai anak-anak yang soleh, solihah, generasi Islami yang berkualitas di masa mendatang. Terima kasih kembali Pak Farouk. Demikian sahabat Bimas Islam perbincangan kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan, tentu dengan kajian yang berbeda pula. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.